ini kita akan pahami dalam dua keadaan yang sedang kita hadapi di negara ini. Yang pertama, kita sedang siklus Paskah. Sekarang kita sudah berada di Minggu Sengsara yang ke-7 atau siklus Paskah, di mana semua orang Kristen dituntut untuk fokus kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Paskah. Yang kedua, sejalan dengan itu, kita juga sedang diperhadapkan dengan satu kondisi di mana di seluruh dunia sedang menghadapi pergumulan sekaitan dengan COVID-19. Nah, kedua hal ini menuntut kita untuk pertama, penting memiliki sikap yang bijaksana. Sikap bijaksana di sini adalah, kalau kita baca Amsal 22 ayat 3, dia katakan kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Nah, seperti yang kita sudah lakukan bersama-sama. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, itu. Jadi kita sudah melakukan itu, jadi boleh dikata kita bijak. Yesaya 26 berkata, "Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Dan disinilah pentingnya kita hidup bijaksana, artinya mengikuti petunjuk yang bersifat rohani dan juga himbauan-himbauan. Ya, jadi perlu taat, cuci tangan, kemudian sebelum dan sesudah pegang sesuatu apapun itu, jangan pegang wajah sebelum mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, dilap tangannya sampai kering. Dengan demikian kita yakin terhindar dari berbahaya. Sambil tetap baca Alkitab, ya, tidak boleh lalai baca Alkitab. Masa-masa ini adalah masa-masa sulit, menuntut kita untuk dekat dengan Tuhan, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Saat kita membacanya, saat itulah Tuhan berbicara kepada kita. Dan ketika Tuhan berbicara, itu adalah kehidupan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah belajar untuk taat. Ketaatan dapat diwujudkan dengan kita fokus pada tujuan Tuhan melalui hari-hari raya yang sedang dirayakan. Hari raya yang akan dirayakan ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Taat bisa juga diwujudkan melalui pertobatan. Pertobatan adalah meninggalkan cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, pemalasan, pesta pora, dan sebagainya. Perlu tunduk kepada Tuhan, hidup dalam keinginan roh, bukan dalam keinginan daging. Itu penting. Siapa yang taat kepada Kristus, dia adalah milik Kristus. Dan siapa yang tidak taat kepada Kristus di dalam roh, dia bukanlah milik Kristus. Dalam ketaatan, Kristus menjadi teladan bagi kita, karena waktu ia dicobai di padang gurun, dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan ketika dia di dalam Getsemani, taman Getsemani, Matius 26, dia berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nah, itu jadi sudah dua, bijaksana, taat. Dan yang ketiga, kita tetap hidup berpengharapan, karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan, atas kematian. Allah yang berdaulat, berkuasa, telah menciptakan langit, bumi, laut, dan isinya, telah menyelamatkan, dan juga akan terus memelihara dan melakukan
melakukan pembaharuan. Itulah firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Contoh dalam Alkitab tentang bagaimana hidup ini dipelihara, seperti Lazarus yang Tuhan sudah bangkitkan dari kematian, dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Dan Yesaya 37 ayat 1-14, tulang-tulang kering sama dengan orang-orang yang sudah tidak berguna, tetapi kemudian dipelihara Tuhan kembali. Intinya 3 hal harus menjadi pegangan hidup kita di masa-masa sekarang ini. Hiduplah bijaksana, tetaplah taat, dekat dengan Tuhan, ikuti petunjuk pemerintah, petunjuk-petunjuk di rumah, dan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin.